Hari ini kita akan mempelajari cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Mari kita mulai. Soal nomor 1, hasil dari 72 tambah minus 28 kurang minus 12 itu adalah sama dengan P. Dan minus 31 tambah minus 65 tambah 26 sama dengan Q. Ada dua cara, kalian bisa cari dulu nilai P, setelah itu cari nilai Q, setelah itu baru dijumlahkan. Atau cara kedua adalah langsung cari P dan Q. Kita pakai cara pertama dulu ya. P itu sama dengan 72 tambah minus 28 minus 12. Baik, kita pakai kerjakan yang depan dulu ya. Karena ini plus, ini min, kita kerjakan yang depan dulu. 72 plus minus 28, kalian bisa bayangkan seperti video yang sudah kalian pelajarin di minggu lalu, kalian bisa pakai garis bilangan untuk visualisasinya, atau juga bisa pakai kancing positif dan negatif. Terserah mana yang kalian pakai. 72, kalian mulai dari angka 72, setelah itu jalan ke kanan 28. Berarti di sana akan terjadi 72 kurang 28, dan hasilnya apa? Positif apa negatif? 12, ini 6, 4, 4. Di sini hasilnya adalah 44. Positif ya. Setelah itu, min 12. Kalian bisa aja tambah, dikalikan itu jadi 12. Karena minus kali minus itu adalah plus. Atau kalian bisa bayangin juga dalam bentuk button. Kalian bisa pelajarin video yang sebelumnya ini. 44 tambah 12, 56. Penting ya untuk kalian bisa menguasai tambah kurang ini, karena nanti semakin masuk ke bab-bab selanjutnya, apalagi aljabar, nanti kelas SMP 2, SMP 3 makin susah lagi. Apalagi masuk pecahan dan desimal. Setelah itu kita cari Q. Q itu berarti minus 31 tambah minus 65 tambah 26. Oke, minus 31 tambah minus 65 pakai cara button, berarti orang jahat ditambah dengan orang jahat, orang jahatnya tambah banyak. Berarti kita tambahin ya, 31 tambah 65 hasilnya plus apa min? Ya benar, minus 96 karena orang jahatnya tambah banyak. Tambah 26, orang jahatnya melawan orang baik. Kancing negatifnya melawan kancing positif, jadi kita kurangin. 96 kurang 26, hasilnya positif apa negatif? Ya, minus. Orang jahatnya masih lebih banyak, berarti minus 70. Setelah itu yang ditanya adalah P plus Q. Kita tambahin ya. P plus Q, 56 ditambah dengan min 70. Oke, boleh pakai garis bilangan. Bayangin kita ada start di angka 56, kita jalan ke sebelah kiri 70 langkah. Berarti kita kurangin. Yang besar kurangin yang kecil. Nanti hasilnya kita finishnya di negatif apa positif? 6 kurang 5, 1, 14. Dan hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya min 14. Soal nomor 2, diketahui M minus 184. Minus 184 kurang minus 62 tambah minus 94. Dan N adalah 73 tambah min 82 kurang min 126, nilai M dan N. Kita coba pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Jangan deh, kita tetap pakai cara pertama deh, berarti kita latihan lagi ya. Berarti M sama dengan minus 184 minus 62 tambah minus 94. Ini min kali min itu hasilnya plus. Saya tulis di sini. Min kali min itu hasilnya adalah plus. Min 184 tambah 62 tambah min 94. Nah ini, kita kerjain yang depan dulu. Minus 184 pakai kancing bertempur dengan orang baik 62. Berarti ada yang saling negasi ya, saling mati. 4 kurang 2, 2, 100. Siapa yang menang? Masih orang jahatnya menang. Setelah itu, tambah lagi, pasukan orang jahatnya bertambah banyak. Jadi kita tambahin dengan 94. Dan hasilnya adalah plus ya. Pasukannya jadi minus 216 orang jahat untuk pasukan M. Sekarang kita lihat N, 73 orang baik ditambah dengan orang jahatnya minus 82 kurang min 126.
Oke, kita kerjain yang depan dulu. 73 berperang dengan min 82, berarti saling bunuh. Berarti kita kurang 82 kurang 73, 9. Dan hasilnya adalah orang baik atau orang jahat menang. Ya, orang jahatnya yang menang. Karena dia lebih banyak. Min kali min hasilnya plus 126. Nah, kali ini orang jahatnya minus 9, tapi orang baiknya 126. Berperang, kita kurangin. 16 kurang 9, 7 ya. 117. Nah, kali ini orang baiknya yang menang. Ada pasukannya 117. Kali ini M kurang N. M dikurang N, M-nya minus 216 dikurang dengan 117. Ini kalian bisa bayangkan adalah seperti ini. Minus 216 ditambah dengan pasukan jahatnya. Ini orang baiknya jadi orang jahat, berarti pasukannya tambah banyak. Ditambahin, hasilnya 333, tapi mereka semua adalah orang jahat. Minus 333 berarti jawabannya adalah P. Kita ke nomor 3. Oke, diketahui P, Q, dan R adalah bilangan bulat dengan P lebih kecil dari Q lebih kecil dari R. Kita bisa gambar garis bilangannya P itu paling kecil, Q di tengah, dan R paling besar. Kita belum tahu yang mana positif, mana negatif. Pernyataan berikut yang benar adalah, P kurang Q lebih besar dari min Q tambah R. Oke, kita coba tes yang A. P kurang Q lebih besar dari min Q tambah R. Kalian bisa lihat di sini min Q dan min Q sebelah kiri dan sebelah kanan dari equation, dari persamaan itu kita boleh hilangkan. Jadi kita boleh coret. Jadi sisanya jadi P lebih besar dari R. Kita lihat P lebih besar dari R, benar nggak? Ternyata tidak, karena ini P ada di sebelah kiri R. Berarti ini salah. Kita cek yang B. 2P tambah R lebih besar dari P tambah 2R. Nah, ini bagaimana ya? Kalian belum belajar aljabar. Kita lepaskan 2P itu berarti P tambah P tambah R. Ini jadi P tambah R tambah R, karena 2R. Lalu kita lingkarin lagi, plus P dan P kita saling hilangkan. Di sini R plus R kita saling hilangkan. Berarti sisanya di sini adalah P lebih besar dari R. Kita lihat P lebih besar dari R, benar nggak? Salah lagi, karena dalam informasi soal ini P paling kecil ya. Jadi ini salah. Kalau kalian ada cara lain, kalian boleh komen di kolom komentar ini dan kasih tahu kami cara kalian untuk menyelesaikan soal ini. Yang C, kita coba tes. P plus Q plus R itu lebih besar dari P plus 2R. Sama ya, P dan P-nya kita coret karena sama-sama plus. Q plus R lebih besar dari R plus R-nya kita bongkar ya. 2R itu sama dengan R plus R. Kita coret lagi. Saya lingkarin dulu deh. Plus R dan plus R kita coret lagi, berarti sisanya adalah Q lebih besar dari R. Benar nggak? Q lebih besar dari R, salah lagi. Yang D udah pasti jawabannya ya. Kita coba lihat min P, tapi kita buktikan ya. Plus 2Q, Q-nya saya tulis plus Q lebih kecil dari min P plus Q plus R. Kita lingkarin. Hati-hati kalau kalian mau lingkarin, sobat matematika, plus minus di depannya harus dilingkarin. Min P dan min P. Kita coret. Plus Q dan plus Q kita coret. Berarti sisanya adalah Q. Untuk plus di depan nggak usah ditulis. Q lebih kecil dari R. Nah, kita lihat di sini. Q lebih kecil dari R. Berarti ini benar. Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 4, untuk mempermudah mengambil air dari dalam sumur, Pak Jaya memasang timba seperti gambar di samping. Maafkan saya lupa kasih gambarnya. Kalian bayangin ada sumur, mungkin nggak bisa bayangin, mungkin kalian udah nggak tahu sumur itu apa. Sumur itu adalah penggalian, dibikin
ke tanah mungkin 10 meter atau berapa meter, setelah itu digali nanti ada air di dalam tanah. Jadi itu orang dulu ya, saya nggak tahu tahun berapa, tahun 80-an. Saya waktu kecil 80-an masih pernah lihat sumur. Nah itu pakai katrol digali. Jika katrol berada 2 meter dari permukaan tanah, saya coba gambarin. Gambarnya beginikah? Begini, di sini ada katrolnya. Ini sumur, ini anggap ada orang, di sini ada katrol. Nah, tinggi katrol dari tanah, ini tanah ya, itu adalah 2 meter. Ini katrol. Buat puternya, di sini nanti hubungannya ke tali, nanti di sini ada ember. Oke, ini sumurnya. Dan permukaan air sumur berada 10 meter dari permukaan tanah. Berarti jarak airnya, ini air, itu jaraknya dari permukaan tanah. Oh sorry, saya hapus dulu. Jarak dari sini sampai sini adalah 10 meter. Jarak antara katrol dan permukaan air sumur adalah, berarti yang ditanya ini. Dari katrol sampai air sumur. Saya kasih jarak atau D, distance. Oke, sobat matematika bisa pause dan coba kalian jawab berapa kira-kira hasilnya. Oke, untuk jarak kita bisa pakai yang besar kurang yang kecil. Yang besar itu mana? Kalau kita tulis di sini misalnya 0 itu menunjukkan tanah. Di sini 2 meter. Dan di sini 10, kalau kalian tulis 10 kalian salah. Kalian harus tulis minus 10. Ya, jadi karena dia ada di bawah permukaan tanah. Untuk mencari jarak D, distance ya, jarak itu saya biasakan yang besar kurang yang kecil. Atau kalian mau kurangkan siapa kurang siapa boleh, tapi pakai tanda mutlak. Untuk hal ini saya yang besar kurang yang kecil. Yang besar itu 2. 2 lebih besar dari min 10. 2 dikurangin min 10. Ingat, min kali min adalah benar, plus 2, min sama min, karena mereka berdekatan kita kalikan jadi plus 10. Berarti jarak keduanya, jarak antara katrol dan air sumur adalah 12 meter. Oh, nomor 4, nomor 5-nya ada di... Oke, di sini. Nomor 5, dari angka-angka 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan ribuan. Ribuan terdiri dari berapa bilangan? Benar, terdiri dari 4 ya. Kalau satuan, itu hanya satu bilangan. Kalau puluhan, itu terdiri dari 2 bilangan. Kalau ratusan, itu terdiri dari 3 bilangan. Kalau ribuan, itu terdiri dari 4 bilangan. Jadi sobat matematika bayangin ada 4. Angkanya yang kita punya adalah 2, 3, 4, dan 5. Angka dalam setiap bilangannya akan disusun berbeda. Contohnya apa? Misalnya kita taruh 2345. Contoh lain lagi apa? 3425. Contoh lain lagi 5243. Semuanya harus berbeda. Jadi tidak boleh 5524 karena 5-nya sama, berarti ini salah. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah, yuk kita cari dulu bilangan terbesarnya berapa. Selisih terbesar kurang terkecil. Ayo pikir, terbesarnya berapa ribu? Benar. Terbesarnya yaitu 5.000, ambil angka yang paling besar. Lalu urutkan, ambil angka yang paling besar lagi, setelah 5 diambil berarti 4 ya. Setelah itu 3, setelah itu 2, berarti bacanya adalah 5.432. Dikurangin bilangan terkecil, kebalikannya ambil angka yang terkecil, berarti 2.345. Setelah itu nggak pakai kalkulator ya. 5432 kurang 2345. Harus biasain cepat hitungnya ini. 12, 5, 7. Ini jadi 2. 2 nggak bisa kurang 4. Pinjam lagi jadi 12. Ini dicoret. 12 kurang 4, 8. Ini jadi 3. 3 kurang 3, 0. 5 kurang 2, 3. Jadi hasilnya adalah 3.000
3087. Oke, sorry, ini harusnya ada titik ya. 3087 berarti yang P. Kita udah setengah jalan. Nomor 6. Diketahui suhu udara di kota Alba adalah minus 27 derajat. Ada yang tahu kota Alba ada di mana? Daerah-daerah Turki sepertinya, Kazakhstan. Dan suhu di kota Zakha adalah 12 derajat Celcius. Jika 2 jam yang akan datang, diprediksikan suhu di kota Alba akan turun 5 derajat Celcius dan suhu di kota Zakha naik 2 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang? Nah, ini menarik. Kita bisa bikin persamaan atau enggak kita pakai cara logika dulu. Kita tulis Alba pertama minus 27 derajat Celcius. Sedangkan Zakha adalah 12 derajat Celcius. Wow, ini dingin sekali, minus 27. Jika 2 jam yang akan datang, diprediksikan suhu di kota Alba akan turun 5 derajat. Berarti turun 5. Bayangin garis bilangan, turun 5. Minus 27 kita start, habis itu kita jalan ke sebelah kiri 5 langkah. Hasilnya adalah berapa? Kita bisa tulis di persamaan adalah minus 5 derajat Celcius. Ini namanya turun 5. Jadi hasilnya minus 32 derajat Celcius dalam 2 jam. Sedangkan Zakha akan naik 2 derajat Celcius. Ini gampang ya, tinggal naik, tinggal ditambah 2, berarti 14 derajat Celcius. Setelah itu yang ditanya adalah berapa perbedaan suhu kedua kota tersebut 2 jam yang akan datang? Perbedaan suhu. Kalian bisa lambangin ya, perbedaan itu, selisih itu adalah delta. Suhu itu bisa disebut delta T besar. Berarti T yang besar kurang T yang kecil. T besar kurang T kecil. Biasakan untuk tulis rumus atau persamaan. Kita bisa rangkai sendiri. Jangan biasakan langsung angka ini kurang ini. Jangan. Rumus yang besar itu adalah sudut yang besar berarti 14 derajat Celcius dikurangin dengan minus 32 derajat Celcius. Ingat, sobat matematika, min kali min apa? Adalah plus. Mungkin kalian bingung ya, kenapa minus kali minus plus ya? Mungkin kalian bisa cari jawabannya, coba kasih di kolom komentar di bawah ini. 14, ini min kali min jadi plus, berarti 14 derajat Celcius tambah 32 derajat Celcius. Hasilnya adalah 46 derajat Celcius. Itu adalah selisih kedua kota tersebut. Suhu kedua kota tersebut. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 7. Baik. Nomor 7, diketahui bilangan bulat P dan Q. Dengan P lebih besar dari 0, berarti P itu artinya positif ya, bilangan positif. Sedangkan Q lebih besar dari 0, berarti dia juga sama, bilangan positif. Siapa lebih besar kita belum tahu. Benarkah nilai P lebih kecil Q lebih besar 0 untuk semua bilangan P dan Q? Jelaskan alasanmu. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah benar P kurang Q selalu lebih besar dari 0 untuk semua bilangan P dan Q? Apakah benar? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Jelaskan. Kita bisa pakai perumpamaan, permisalan. Misalnya, P-nya adalah bagaimana kalau P-nya lebih kecil dari Q? Misalnya P-nya 7, sedangkan Q-nya 10. Kita coba tulis 7 kurang 10. Kan sama dengan minus 3. Apakah ini lebih besar dari 0? Tidak. Ya, jadi terjawab ya. Jelaskan alasanmu. Saya nggak ngerti. Selain dari cara permisalan jelaskannya. Apakah jelaskannya bisa pakai garis bilangan? Oke. Ya, kalau kalian ada jawaban lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita ke nomor 8. Ini sama lagi seperti nomor 7, diketahui bilangan bulat P dan Q dengan P lebih besar dari 0 dan Q lebih besar dari 0. Berarti P bilangan positif, Q juga bilangan positif. Tapi kita nggak tahu yang lebih besar yang mana. Dia tanya, apakah benar nilai P plus Q lebih besar dari 0? Untuk semua bilangan P dan Q, jelaskan alasanmu. Ini kalian pasti tahu hasilnya iya. Jawabannya iya. Karena misalkan saja, misalkan P mau berapa? Terserah. P7.
Q-nya 10. Ditambah 7 tambah 10 pasti lebih besar dari 0. Jadi ini kita dapat kesimpulannya adalah bilangan positif ditambah bilangan positif pasti hasilnya lebih besar dari 0 ya. Contoh lagi, P-nya misalnya 10, sekarang kita balik. Q-nya adalah 7. Berarti P tambah Q 10 tambah 7 benar, lebih besar dari 0. 17 lebih besar dari 0, 17 lebih besar dari 0. Sekarang kita ke nomor 9. Dalam suatu kelas terdapat 31 siswa. Total ya, totalnya 31. 12 siswa diantaranya perempuan. Kita tulis di sini, perempuan, 12 siswa. Langsung yuk, ketika kalian tulis informasinya langsung bergerak. Creative thinkingnya jalan, nalarnya jalan, berarti laki-lakinya berapa? 31 kurang 12 ya. Ini adalah 19 siswa. Laki-lakinya lebih banyak ya. 14 siswa memiliki hobi olahraga. 14 siswa itu berarti bisa terdiri dari putra atau enggak putri. Dan 6 diantaranya perempuan. Oh, oke. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak hobi olahraga. Oke, kita cari dulu yang olahraga. Olahraga berarti 14 siswa. Katanya, perempuan yang olahraga, yang suka olahraga, itu katanya 6 siswa. Nah, berarti dari informasi 14 dan 6 itu bagaimana? Ditanya, banyak siswa laki-laki yang suka olahraga. Berarti diapain nih? Angka 14 dan 6-nya benar, dikurang ya. 14 kurang 6, berarti itu hasilnya adalah 8 siswa. Nah, ini kita bisa tulis informasinya, kita bisa nalar. Inilah gunanya aritmetika dasar ya, ini mengarah ke aljabar. Bagaimana kita, apakah pakai plus, min, angka bilangan bulat positif atau negatif. Seperti itu. Kalau kita mau jadikan satu persamaan, kita coba ya. Satu persamaan yang ditanya, saya anggap X. Ini, banyak siswa laki-laki yang tidak hobi olahraga. Oh, saya salah. Yang siswa laki-laki yang tidak hobi olahraga berarti berarti belum selesai. Laki-laki yang tidak suka olahraga. Ambil informasinya yang mana saja? Laki-laki ada berapa orang? Ya, laki-laki ada 19. Berarti 19 orang dikurangin dengan 8 yang suka olahraga. 19 kurang 8 berarti 11 siswa. Nah, sobat matematika, kita coba yuk jadiin satu yuk. Ini kita anggap X. Bagaimana cara hitungnya? Ini agak susah nih. Kita coba ya. Kita cari laki-laki dulu. Laki-laki yaitu 31 siswa kurangin 12 siswa, kita akan dapatin laki-laki. Ini total laki-lakinya 19 siswa. Dikurangin dengan, nah sekarang kita cari laki-laki yang suka olahraga. Laki-laki yang suka olahraga adalah, yang suka olahraga dulu kita tulis yaitu 14 siswa, dikurangin dengan perempuan yang suka olahraga yaitu 6. Nah, ini operasi bilangan bulat, nanti kita akan 2 minggu kemudian kita akan pelajarin ini. Minggu depan kita akan pelajarin perkalian dan pembagian bilangan bulat. 14 kurang 6 adalah 8. Berarti 19 kurang 8 berarti 11. Jadi jawabannya 11 siswa. Terserah kalian mau pakai cara pertama apa cara kedua. Kita masuk nomor 10. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berulang pada bilangan bulat berikut. Gunakan metode yang cepat dan tepat untuk menyelesaikannya. Kali ini kita masukkan ke metode komutatif ya. Maaf ya, ternyata distributif tidak diajarin di sini. Distributif itu adalah perkalian nanti. Perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan itu baru diajarin distributif. Saya minta maaf. Sedangkan komutatif itu adalah seperti ini. Saya coba jelasin sedikit. Komutatif adalah misalnya 9 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 9. Itu adalah komutatif. Bisa juga terhadap bilangan bulat.
minus 4 tambah 5 itu bisa tulis 5 tambah minus 4. Intinya yang tengahnya harus plus, kurang tidak. Sedangkan kalau asosiatif itu seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3, kita kerjain dulu 1 tambah 2, itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, kita kerjain dulu yang ini. Itu juga sama, berlaku di operasi positif, tidak di negatif. Kita mulai ya, yang A. 1 tambah min 2, tambah 3, tambah min 4, tambah 5, tambah min 6, tambah 7, tambah min 8. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini, kita kerjain dulu 1 tambah min 2-nya. 1 tambah min 2-nya berapa? Berarti min 1 ya. Jadi 3 tambah min 4, kita lihat polanya. 3 tambah min 4 berapa? Min 1 juga. Kurang dulu deh walaupun nggak usah. Tambah 5 tambah min 6 itu berapa? Min 1 juga, tambah 7 min 8 itu juga min 1. Berarti min 1 kali 4 atau 4 kali min 1 itu hasilnya, nanti minggu depan kalian akan pelajarin perkalian bilangan bulat. Plus kali min. Plus kali min itu hasilnya negatif. Jadi hasilnya minus 4. Oke, jadi intinya kita kerjain bilangan pertama dan kedua, ketiga dan keempat, kelima, 6, ketujuh dan ke-8. Nah, yang P lebih susah lagi karena lebih banyak ya. P-nya kita coba. P 2, 4, 6, 8. 16, 18, 20. Kalau kita kerjain 2 tambah 4 hasilnya 6, 6 tambah 8 hasilnya 14, nanti kita akan susah. Kita pakai komutatif, kita urutkan 2 yang besar dulu, 20 sama 2. Mungkin kita tulis begini. Kita mundurin 20, 18, 16. Dia lompat-lompat 2 ya. 14, 12. Di sini kita kecil, dari yang kecil sampai besar. 2, 4, 6, 8, 10. Setelah itu 10 pasti ke 12 ya. Jadi kita tambahkan mereka semua karena nggak ada minus di sini. Berarti di sini 22 tambah 22 tambah 22 22 tambah 22. Berarti 5 kali 22. Hasilnya adalah 110. Itu cara cepatnya. Sedangkan yang C. Yang C itu 1 kurang 3 tambah 5 kurang 7. Wah, ini susah nih. Tambah sampai 97 kurang 99. Menurut kalian sobat matematika, ini lebih cocok pakai yang cara A atau cara yang B? Ya, benar. Kita pakai cara yang A ya. 1 kurang 3 hasilnya adalah minus 2. 5 kurang 7 hasilnya minus 2. Ini tambah dan seterusnya. 97 kurang 99 itu hasilnya juga minus 2. Berarti total ada berapa? 1 sampai 99 itu ada 100 bilangan. Dipasangkan, berpasangan, berarti total ada 50 pasang. Kalau begitu, kita tinggal 50 kali min 2. Hasilnya adalah min 100. Bisa ya? Atau bisa nggak kita ini pakai cara yang B? 1 minus 99 minus 98. Ya, nggak bisa. Kita pakai cara yang pertama. Berarti ini caranya adalah minus 100. Oke, sobat matematika, terima kasih sudah belajar bersama Edi Winoto di video channel soal matematika kali ini. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian, adik kalian, teman kalian, bisa kalian share link video ini, channel video ini ke sosmed atau ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, ingat harus banyak berlatih. Satu soal susah, usahain setiap hari berlatih 1 saja. Kalian latih 3 kali dalam 1 minggu atau 5 kali 1 minggu. Setelah itu neuron kalian akan mulai terhubung sehingga sinapsis dari neuron-neuron di sel otak kalian itu akan nyambungnya cepat, akan semakin besar, bertumbuh, dan ngalirnya semakin cepat. Jadi kalian bisa jadi lancar mengerjakan apapun. Baik, minggu depan kita akan ketemu lagi dan kita akan belajar latihan untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Terima kasih.